Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, perkenalkan nama saya Hasanuddin dan anggota kelompok dua lainnya ada Yolita Sofiatun Nufus, Anggi Ardini, dan Hanifah Rubadia. Ya, kami dari kelompok 2 kelas 3C akan mempresentasikan tentang realistic mathematics education. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Ya, akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Ya, seiring dengan berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi, manusia dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, sistematis, logis, kreatif, bernalar, dan bekerja sama secara efektif sehingga dapat berkembang maju di masa globalisasi ini. Pendidikan formal dalam hal ini mempunyai peran penting dalam pengembangan hal yang disebutkan di atas, yaitu dengan mengadakan pembelajaran yang berkualitas. Menurut Harahap tahun 2018. Matematika merupakan mata pelajaran yang menjadi kebutuhan siswa dalam melatih penalaran, serta mempunyai tujuan yang penting untuk memenuhi kebutuhan praktis berkaitan dengan pengembangan kemampuan siswa untuk menggunakan matematika dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, kenyataannya sampai saat ini matematika masih menjadi pelajaran yang sulit dipahami, bahkan merupakan pelajaran yang menakutkan bagi sebagian besar siswa. Siswa juga menganggap pembelajaran matematika selalu dikaitkan dengan bilangan, rumus-rumus, dan hitungan rumit. Akibatnya, pembelajaran matematika terkesan membosankan dan kurang menarik minat siswa untuk mempelajarinya. Nah, di sini ada berdasarkan studi tahunan PISA tahun 2018 dan diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development, sebuah badan PBB yang berkedudukan di Paris, bertujuan untuk mengetahui literasi matematika siswa. Pada kategori matematika, Indonesia berada di peringkat ke-7 dari bawah, yaitu 73, dengan skor rata-rata 379. Hal ini turun dari peringkat 63 pada tahun 2015. Turunnya skor PISA ini memang boleh dibilang memprihatinkan jika dibandingkan dengan rata-rata internasional. Indonesia memiliki jarak yang cukup jauh. Pada matematika rata-rata internasional ada di angka 489. Indonesia bahkan tidak berhasil menembus skor di atas 400 untuk tiganya. Maka berdasarkan data tersebut, kemampuan siswa dalam mempelajari matematika dan minat untuk mempelajarinya masih dapat dikategorikan rendah. Nah, atas dasar pemikiran tersebut, siswa mengalami kesulitan dalam pemahaman konsep matematis. Padahal aspek yang sangat penting dalam pembelajaran matematika adalah penguasaan konsep matematis. Wahyudin dalam Perwasi 2015 mengemukakan bahwa salah satu penyebab siswa lemah dalam matematika adalah kurangnya siswa tersebut memiliki kemampuan pemahaman untuk mengenali konsep-konsep dasar matematika yang berkaitan dengan pokok bahasan yang sedang dibahas. Pentingnya pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika tidak sejalan dengan minat dan prestasi siswa dalam pembelajaran matematika. Kenyataan di lapangan menunjukkan berdasarkan studi pemerintah yang dilakukan Kementerian dan Kebudayaan, yaitu Kemendikbud, melalui program INAP, tahun 2016 menjelaskan lemahnya siswa Indonesia pada pelajaran matematika. Sekitar 77,13% siswa SD di seluruh Indonesia memiliki kompetensi matematika yang sangat rendah. 20,58% cukup dan hanya 2,29% yang kategori baik. Nah,
Maka dari itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Optimalisasi pembelajaran di atas memunculkan adanya inovasi dalam pembelajaran matematika yang bersifat nyata yang disebut realistic mathematics education. Nah, apa sih realistic mathematics education ini? Realistic mathematics education atau RME. Pengertian RME ini itu realistik atau realistis dalam situasi memiliki arti dunia nyata. Realistis memiliki konotasi yang lebih luas di sini. Artinya, siswa ditawari situasi masalah yang dapat mereka bayangkan. Penafsiran realistis ini berasal dari ungkapan Belanda, realiseren, yang berarti membayangkan. Nah, penekanan pada membuat sesuatu yang nyata dalam pikiran Anda inilah yang memberi nama Realistic Mathematics Education atau RME. RME. Oleh karena itu, dalam RME, masalah yang disajikan kepada siswa dapat berasal dari dunia nyata, tetapi juga dari dunia fantasi dongeng atau dunia formal matematika. Selama masalah tersebut secara eksperensial ada di benak siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yolita. Baik, selanjutnya yaitu ada sejarah mengenai Realistic Mathematics Education atau RME. Nah, Realistic Mathematics Education merupakan teori pembelajaran khusus dalam matematika yang dikembangkan pertama kali di negeri Belanda, tepatnya di The Prudential Institute, Utrecht University sejak tahun 1970-an. Nah, institut ini didirikan oleh Prof. Hans Prudential, seorang berkebangsaan Jerman yang bermukim di Amsterdam, Belanda. Permulaan munculnya teori RME adalah sejak adanya proyek Wiskobas atau matematika di sekolah dasar pada tahun 1968 yang digagas Edu Wijdelveld dan Fred Goffrey yang kemudian turut bergabung yaitu Adri Trivers. Nah, pandangan Prudential terhadap pembelajaran matematika ini mendapat banyak respon positif, terutama di kalangan negaranya sendiri. Nah, Realistic Mathematics Education menjadi bukti keyakinan Prudential dan sekaligus menjadi lawan dari New Math. Lahirnya RME disambut meriah oleh para pendidik di Belanda dan saat itu diaplikasikan secara menyeluruh di sekolah-sekolah negeri. Kurang lebih 30 tahun kemudian RME masuk ke Indonesia dengan nama Pendidikan Matematik Realistik Indonesia atau PMRI. Sejarah PMRI dimulai dari usaha mereformasi pendidikan matematika yang dilakukan oleh tim PMRI yang dicetus oleh Prof. R.K. Sembiring dan kawan-kawan dan sudah dilaksanakan secara resmi dimulai pada tahun 1998. Selanjutnya ada karakteristik Realistic Mathematics Education. Yang pertama ada the use of context atau menggunakan konteks. Artinya, dalam pembelajaran matematika realistik, lingkungan keseharian atau pengetahuan yang dimiliki siswa dapat dijadikan sebagai materi belajar yang kontekstual bagi siswa. Lalu yang kedua, use models menggunakan, yaitu dengan menggunakan model. Artinya, permasalahan atau ide dalam matematika dapat dinyatakan dalam bentuk model, baik model dari situasi nyata maupun model yang mengarah ke tingkat abstrak. Yang ketiga ada student contribution, di mana pemecahan masalah atau penemuan konsep didasarkan pada sumbangan gagasan siswa. Yang keempat ada interactivity atau interaktif, artinya aktivitas proses pembelajaran dibangun oleh interaksi siswa dengan siswa
siswa dengan guru, dan siswa dengan lingkungan, dan sebagainya. Lalu yang kelima ada intertwining atau terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya. Artinya, topik-topik yang berbeda dapat diintegrasikan sehingga dapat memunculkan pemahaman tentang suatu konsep secara serentak. Selanjutnya ada prinsip-prinsip realistic mathematics education. Prinsip-prinsip pokok pembelajaran matematika secara RME menurut Marpaung pada tahun 2003. Yang pertama ada prinsip aktivitas, di mana prinsip ini menyatakan bahwa matematika adalah aktivitas manusia. Matematika paling baik dipelajari dengan melakukannya sendiri. Lalu ada prinsip realitas, di mana prinsip ini menyatakan bahwa pembelajaran matematika dimulai dari masalah-masalah dunia nyata yang dekat dengan pengalaman siswa atau masalah yang realistis bagi siswa. Lalu ada prinsip penjenjangan, di mana prinsip ini menyatakan bahwa pemahaman siswa terhadap matematika melalui berbagai jenjang, yaitu dari menemukan atau to invent, penyelesaian konseptual secara informal ke skematisasi, kemudian perolehan insight dan penyelesaian secara formal. Lalu ada prinsip jalinan, di mana prinsip ini menyatakan bahwa materi matematika di sekolah tidak dipecah-pecah menjadi aspek-aspek atau learning strands yang diajarkan terpisah-pisah. Lalu ada prinsip interaksi. Prinsip ini menyatakan bahwa belajar matematika dapat dipandang sebagai aktivitas sosial selain sebagai aktiviti individu. Prinsip ini sesuai dengan pandangan filsafat konstruktivisme, yaitu bahwa di suatu pihak pengetahuan itu adalah konstruksi sosial dan di lain pihak sebagai konstruksi individu. Yang terakhir lalu ada prinsip bimbingan. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam menemukan kembali reinvent matematika, siswa perlu mendapatkan bimbingan. Realistic Mathematics Education adalah model alternatif pembelajaran matematika sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih Yolita. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan-tahapan realistic mathematics education (RME). Nah, di tahapan-tahapan ini banyak sekali ya sumber-sumber ataupun penjelasan dari beberapa tokoh-tokoh dari berbeda jurnal seperti itu, ataupun pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh yang lain seperti itu. Tapi kami membahas ini kami mengangkat menurut Hobry pada jurnal tahun 2009 dari halaman 170 sampai 172. Nah, berikut ini adalah langkah-langkahnya dalam kegiatan inti proses ya RME. Nah, yang pertama itu adalah memahami masalah konseptual. Nah, dalam hal ini guru memberikan masalah konseptual dan siswa memahami permasalahan tersebut. Nah, ini adalah langkah pertamanya ya. Yang kedua itu adalah menjelaskan masalah konseptual tersebut. Nah, dalam hal ini guru harus bisa menjelaskan situasi dan kondisi soal dengan memberikan petunjuk atau saran, ya seperlunya ya tentunya atau terbatas ya terhadap bagian-bagian tertentu. Nih. Nah, pemberian petunjuk atau saran ini yang belum tentu ya, tapi kita memberikan petunjuk ini pada yang mungkin siswa itu belum bisa paham pada halaman ini ataupun pada persoalan seperti ini. Jadi guru ini harus bisa menjelaskan situasi dan kondisinya seperti itu agar si murid tersebut bisa memahami masalah kontekstual apa sih yang dibahas seperti itu. Yang ketiga itu ada menyelesaikan masalah kontekstual. Ini ya itu ya dari awalnya kita menjelaskan, kita harus bisa menyelesaikan masalah kontekstual tersebut ya. Jadi dalam menyelesaikan masalah kontekstual ini, siswa secara individu menyelesaikan masalah kontekstual dengan cara mereka tersendiri ya. Jadi beda-beda karena siswa A sama siswa B mungkin cara penyelesaian masalahnya itu mungkin tidak akan sama
Meskipun tidak menutup kemungkinan cara penyelesaiannya pun akan sama seperti itu. Nah, di dalam hal menyelesaikan masalah ini, peran guru itu sebagai memotivasi siswa ya, memotivasi agar siswa itu tidak menyerah, tidak gampang menyerah dalam mencari penyelesaian masalahnya itu tersendiri ya, seperti itu. Yang keempat adalah membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Nah, setelah kita menyelesaikan permasalahan nih, dari siswa A menyelesaikan permasalahan, siswa B menyelesaikan permasalahan, C, D, sampai seterusnya. Nah, kita guru itu bukan guru ya, guru itu harus bisa membandingkan atau mendiskusikan jawaban ataupun sama siswa yang lain seperti itu. Jadi agar terarah ya jawaban yang benar itu seperti apa. Jadi kita bandingkan jawaban dari penyelesaian masalah dari siswa A, siswa B, agar mencapai titik di mana semua orang disepakati seperti itu. Berikutnya adalah menyimpulkan. Yang kelima itu adalah menyimpulkan. Menyimpulkan ini adalah setelah kita membandingkan dan mendiskusikan mana yang layak, bukan layak, tapi yang benar-benar ataupun seperti itu, kita harus bisa menyimpulkan hasil akhir nih, hasil akhir dari penyelesaian masalah konseptual tersebut ya. Masalah konseptual itu banyak ya seperti itu. Ya. Oke. Nih. Berikutnya itu ada teori belajar yang mendukung RME ini ya, Realistic Mathematics Education. Nah, teori dari Ausubel. Benar. Nah, teori belajar dari Ausubel. Ausubel mengelompokkan belajar menjadi dua dimensi. Ya. Yang pertama itu berhubungan dengan informasi materi pelajaran kepada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dan yang kedua itu adalah menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi tersebut. Nah, pada struktur kognitif yang telah ada. Nah, seperti itu ya. Benar. Pada pembelajaran matematika realistik, karakteristik pertama yaitu menggunakan masalah konseptual yang berfungsi sebagai motivasi atau starting point ya. Dalam pembelajaran, guru meminta kepada siswa untuk menggunakan strategi atau cara mereka sendiri dalam memecahkan masalah. Nah, untuk keperluan tersebut, siswa harus bisa mampu menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan permasalahan yang dihadapi. Bila pengetahuan atau konsep yang dimiliki siswa itu belum dapat digunakan untuk memecahkan masalah, maka guru perlu membimbing siswa-siswa tersebut dalam konsep tersebut ya. Tetapi dalam bimbingan yang terbatas ya, tidak bersifatnya ini terbatas, tidak semuanya. Seperti itu. Nah, dalam uraian ini maka yang melandasi diberikannya teori belajar bermakna Ausubel ini untuk belajar matematika realistik adalah kemampuan siswa dalam menghubungkan pengetahuan yang sudah ada dengan konseptual yang sedang dibahas seperti itu. Jadi kemampuan ini akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang akan dihadapi seperti itu. Nah, itu untuk terkaitan dengan teori belajar Ausubel. Yang kedua itu ada teori belajar Piaget. Nah, teori belajar Piaget ini atau teori belajar kognitif dikenal dengan teori kognitif ya. Teori Piaget sering disebut sebagai genetik epistemologi. Nah, atau epistemologi genetik ya. Karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual seperti itu. Nah, menurut Piaget, dalam Makmur Sugeng tahun 2004, perkembangan intelektual didasarkan pada fungsi yaitu organisasi dan adaptasi. Nah, organisasi memberikan kemampuan untuk mensistematisikan atau mengorganisasikan proses-proses fisik atau proses-proses psikologi menjadi sistem-sistem yang teratur dan berhubungan dengan struktur-struktur seperti itu. Nah, sedangkan adaptasi merupakan organisasi
cenderung untuk menyesuaikan diri, ya. Menyesuaikan diri kan kita beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi adaptasi terhadap lingkungan dilakukan melalui dua proses juga, ya. Ada proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi ini adalah menempatkan dalam lingkungannya, dan proses akomodasi adalah orang memerlukan modifikasi struktur mental yang sudah ada untuk beradaptasi seperti itu. Nah, terkait itu, teori kaget tentang perkembangan intelektual ini menggambarkan tentang konstruktivisme, hingga psikolog pertama yang menggunakan filsafat konstruktivisme dalam proses belajar mengajar, sehingga muncullah teori-teori teori belajar konstruktivisme. Nah, ini menurut Piaget, ya. Pandangan tersebut menggambarkan bahwa perkembangan intelektual adalah suatu proses di mana anak secara aktif membangun pemahamannya dan dari hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya, ya. Ini berkaitan juga tadi sama organisasi adaptasi. Nah, jadi anak akan secara aktif membangun pengetahuannya dengan terus-menerus melakukan akomodasi dan asimilasi itu, nah, terhadap informasi-informasi baru yang dapat diterimanya, seperti itu, ya. Nah, bentar. Ketiga ada Vygotsky. Dalam empat, Vygotsky menekankan pada hakikat kultural pembelajaran, yaitu siswa belajar melalui interaksi dengan orang dewasa atau teman sebayanya atau teman-teman yang lainnya, ya. Artinya itu tidak belajar sendiri. Yakin bahwa mental yang lebih tinggi umumnya muncul pada percakapan atau kerjasama antara individu dengan individu lainnya, seperti itu, ya. Teori Vygotsky ini sejalan dengan adanya karakteristik dalam pembelajaran matematika realistik, teman-teman, yang menekankan perlunya ada interaksi, ya. Jadi teori Vygotsky ini sangat berkaitan, ya, yang terus-menerus antar siswa dengan siswa yang lain, seperti itu, juga antar siswa dengan pembimbing, dengan guru, ataupun dengan kakak kelas, ataupun dengan siapa saja, di mana ini untuk belajar itu tersendiri, ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi itu sangat berkaitan sekali, ya, teori RME ini. Teori Brunner. Nih, menurut Brunner, dalam Sugeng 2014 tahun 30, belajar matematika ialah belajar tentang konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari dengan mencari hubungan-hubungan antara konsep-konsep tersebut sendiri, ya, teman-teman. Nah, pemahaman secara komprehensif, jadi semuanya dapat dipahami, ya. Jadi kalau konsepnya kita paham, strukturnya kita paham, akan bisa secara otomatis kita paham materi tersebut, seperti itu. Nih, Brunner menggambarkan ada 3 tahapan perkembangan siswa. Yang pertama itu ada enaktif, yang kedua ada ikonik, yang ketiga ada simbolik, ya. Ini sudah dibahas sebelumnya, ada penjelasannya. Nah, pada tahap enaktif, siswa dalam belajar ini menggunakan manipulasi objek-objek secara langsung, ya. Yang kedua itu ada dalam tahap ikonik. Tahap ini menyatakan bahwa kegiatan siswa mulai menyangkut nyata yang merupakan gambaran-gambaran objek, seperti itu. Nah, yang ketiga itu tahap simbolik, yaitu pada tahapan ini siswa memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan tidak lagi kaitannya dengan objek-objek, seperti itu. Jadi langsung mengenai simbolnya tersebut. Nah, berdasarkan teori Brunner ini, RME cocok dalam kegiatan pembelajaran karena awal pembelajaran sangat dimungkinkan siswa untuk memanipulasi dulu objek-objek yang ada ada kaitannya dengan masalah-masalah konseptual yang diberikan guru pada siswa itu tersendiri, ya, teman-teman.
Barulah kemudian ada proses mentalisasi, matematisasi lah, vertikal, dan memanipulasi simbol-simbol seperti itu. Itu adalah teori-teori belajar yang mendukung ya. Ada 4, ada teori Ausubel, ada teori Piaget, ada teori Vygotsky, dan ada teori Brunner. Sisanya saya tinggal baca lagi, teman-teman. Oke. Berikutnya ada implementasi realistik matematik ya. Jadi implementasi terhadap pembelajaran di sekolah seperti itu. Belajar matematika ya, ini adalah implementasi. Tentunya banyak sekali implementasi dapat kita temukan ya pada pembelajaran LLM ini. Kita seperti ini pada pendekatan RE, guru tidak lebih sebagai fasilitator ya, fasilitator. Nah, moderator atau evaluator sementara siswa berpikir, mengomunikasikan pendapatnya, terus melatih nuansa demokrasi dan menghargai pendapat orang lain, gitu. Nah, menurut Anas Rudin dan kawan-kawan tahun 2014, pendekatan RM yang menekankan pentingnya konteks nyata yang dikenal dan menekankan pada proses konstruksi pengetahuan matematis oleh siswa itu tersendiri ya. Kita hanya bisa membahas sedikitnya seperti itu. Bahwa banyak juga guru-guru menerapkan pada RPP, ataupun pada materi pembelajaran seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Hasanuddin. Dipersilakan. Baik. Segala sesuatu itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya, termasuk atau tanpa terkecuali realistic mathematics education atau RM ini. Nah, yang pertama kekurangan. Ya. Kekurangannya yaitu yang pertama pemahaman tentang RME dan pengimplementasian RME membutuhkan paradigma. Apa itu paradigma? Yaitu perubahan pandangan yang sangat mendasar mengenai berbagai hal. Misalnya seperti siswa, guru, dan peranan sosial, peranan konteks, alat peraga, pengertian belajar, dan lain-lain. Perubahan paradigma ini mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Karena paradigma sudah lama begitu kuat dan lama mengakar ya. Selanjutnya yang kedua yaitu pencarian soal-soal yang kontekstual yang memenuhi syarat dituntut oleh RME tidak selalu mudah untuk setiap topik matematika yang perlu dipelajari siswa. Terlebih karena soal tersebut masing-masing. Selanjutnya yang ketiga, upaya mendorong siswa agar bisa menemukan cara untuk menyelesaikan tiap soal juga merupakan tantangan tersendiri. Yang keempat, proses pengembangan kemampuan berpikir siswa. Jadi, proses pengembangan kemampuan berpikir siswa ini dengan memulai soal-soal kontekstual, soal-soal yang artinya mudah dipahami yang ada di dalam konteks tersebut. Proses matematisasi horizontal dan vertikal juga merupakan sesuatu yang sederhana, karena proses dan mekanisme berpikir siswa harus diikuti dengan Nah, selanjutnya setelah kekurangan tentu ada kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu ya di sini ada 6 kelebihan. Yang pertama
RME menjelaskan tentang keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Sudah tentu atau sudah jelas dan pasti bahwa matematika itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu diperjelas dengan adanya RME. Kelebihan yang kedua yaitu RME menjelaskan bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dapat dikonstruksi dan dikembangkan sendiri, artinya dikonstruksi atau itu dibangun kemudian bisa dikembangkan sendiri ya oleh siswa dan oleh setiap orang biasa ya atau orang lain, tidak hanya oleh mereka yang disebut pakar atau ahli dalam bidang tersebut. Kelebihan yang ketiga yaitu RME menjelaskan bahwa cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal ya. Dan tidak harus sama dengan orang lain. Itu baik lagi ke kelebihan yang kedua, itu bisa dibangun atau dikonstruksi dan dikembangkan sendiri sehingga penyelesaian suatu soal atau masalah juga tidak harus tunggal dan tidak harus sama dengan orang lain. Kelebihan yang keempat yaitu RME menjelaskan bahwa dalam mempelajari matematika, proses pembelajaran merupakan sesuatu yang utama. Ya. Dan untuk mempelajari matematika ini, orang harus menjalani sendiri proses itu dan berusaha untuk menemukan konsep-konsep dan materi-materi matematik yang lain dengan bantuan pihak lain yang sudah tahu atau boleh dibilang guru gitu ya. Tanpa kemauan untuk menjalani sendiri proses tersebut, pembelajaran yang bermakna tidak akan pernah terjadi. Jadi harus menikmati proses pembelajarannya, intinya seperti itu. Nah, kelebihan yang kelima, RME memadukan kelebihan-kelebihan dari berbagai pendekatan pembelajaran lain yang juga dianggap unggul. Jadi beberapa pendekatan pembelajaran dipadukan ini dalam satu wadah yaitu RME. Tentunya pendekatan pembelajaran yang juga dianggap unggul. Nah, kelebihan yang terakhir atau yang keenam, mungkin banyak di sini kami sampai keenam, RME bersifat lengkap atau menyeluruh, mendetail dan operasional. Proses pembelajaran topik-topik matematika dikerjakan secara menyeluruh, mendetail dan operasional sejak dari pengembangan kurikulum, pengembangan didaktiknya di kelas yang tidak hanya secara makro tapi juga secara mikro serta proses evaluasinya ya. Lanjut. Hasil penelitian Realistic Mathematics Education atau RME. Pada penelitian ini dilakukan oleh Hidayat, Ifka dan kawan-kawannya. Nah, pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen. Hasil dari eksperimen ini adalah peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas eksperimen yang menggunakan pendekatan RME lebih baik daripada siswa kelas kontrol yang menggunakan pendekatan kontekstual. Penelitian yang dilakukan oleh Chulaina NR dan kawan-kawannya. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu kuasi eksperimen dengan mengambil dua kelas yang menjadi kelas kontrol dan kelas eksperimen. Tidak jauh berbeda, ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hasilnya adalah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Tidak berbeda jauh dengan hasil penelitian yang pertama. Selanjutnya,
penelitian yang dilakukan oleh Supardi US. Dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Matematik Realistik terhadap Hasil Belajar Matematika ditinjau dari motivasi belajar. Penelitian yang dilakukan oleh Supardi US ini menggunakan metode eksperimen dengan desain treatment by level factorial lokali 2. Penelitian ini menempatkan hasil belajar matematika sebagai variabel kriteria atau terikat. Hasilnya adalah belajar matematika dengan pendekatan PMR lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan konvensional atau mekanistik ya. Selanjutnya, nah setelah sekian penjelasan dari ketiga teman saya dan saya sendiri, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran matematika realistik atau PMR ya pada dasarnya adalah pemanfaatan realitas dan lingkungan yang dipahami siswa untuk memperlancar proses pembelajaran matematika sehingga mencapai tujuan pendidikan matematika secara lebih baik daripada yang lalu. Yang dimaksud dengan realita yaitu hal-hal yang nyata atau konkret yang dapat diamati atau dipahami siswa lewat membayangkan pada lingkungan tempat siswa berada, baik lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat yang identik disebut sebagai kehidupan sehari-hari. Dari uraian di atas, ya, masalah dalam pembelajaran matematika sekolah merupakan suatu upaya untuk siswa menghadapi dunia nyatanya. Siswa perlu dipersiapkan secara aktif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Masalah yang disajikan oleh guru ke siswa adalah masalah kontekstual, yakni masalah yang memang semestinya dapat diselesaikan siswa sesuai dengan pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang akan dihadapinya di lingkungan sehingga konstruksi pengetahuan menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, pembelajaran matematika di sekolah diharapkan dapat mengaktifkan pengetahuan siswa yang terkonsep melalui pembelajaran matematika realistik. Demikianlah penjelasan dari kami kelompok 2 tentang Realistic Mathematics Education atau RME pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.